Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mengkaji kitab Bulughul Maram, mari kita baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita semuanya putra putri sholih sholihah. Allah mudahkan ziarah Makkah Madinah, dan Allah mengakhiri hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Adaniyatul qabul ma'assalamah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu radhiyallahu anhu qala. Hadis ini diriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu. Ustaz, kok redaksinya hanya anhu? Anhu di sini hanya kembali kepada Ali radhiyallahu anhu qala. Jadi dhamir yang kembali kepada hadis yang terdekat sebelumnya, yaitu Ali radhiyallahu anhu. Sayyidina Ali berkata, isi hadisnya apa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Isi sabdanya apa? Isi hadisnya apa? Isinya la tabda'ul yahuda walan nasara bisalam. La tabda'u, janganlah kalian memulai. Jangan kalian al-yahuda kepada orang-orang Yahudi. Walan nasara, begitu juga jangan kalian memulai ketika bertemu dengan orang Nasrani. Mulai apa? Bisalami, dengan mengucapkan salam terlebih dahulu. Potongan hadis ini menjelaskan hubungan yang diajarkan oleh Al-Quran dan hadis Nabi. Bila kita bertemu dengan orang non-muslim, maka kita dianjurkan jangan memulai mengucapkan salam assalamualaikum. Ustadz, kenapa demikian? Karena salam assalamualaikum ini hanya ditujukan kepada sesama muslim. Karena salah satu keistimewaan umat Muhammad, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya diberikan salam yang artinya adalah permintaan agar kita diberikan keselamatan. Bahkan di dalam tahiyat atau tasyahud, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat, assalamu alaikum, assalamu alaina. Kalau kalian memahami di dalam sholat itu ada beberapa kategori salam. Yang pertama adalah salam ke baginda Nabi. Dan bila ditelaah secara mendalam, assalamu alaika redaksinya menggunakan kaf dhamir mukhatab, yang artinya keselamatan bagi engkau. Seolah-olah itu Nabi ada di depan kita. Padahal kita itu menyembah Allah, bukan menyembah Nabi. Kenapa sampai salamnya di situ menggunakan redaksi assalamu alaika? Ini menegaskan bahwa sholat menyembah kepada Allah harus mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu
Yang kedua, assalamu alaina. Keselamatan bagi kita. Kita semuanya selagi orang Islam, kita selalu mendapatkan doa keselamatan dari orang Islam seluruh dunia. Selagi dia sholat, kita mendapatkan salam dari mereka. Ini menegaskan bahwa hubungan sesama muslim dengan muslim yang lainnya itu koneksi batinnya kuat. Koneksi tanpa kalian sadari. Kalian mendoakan Pak Ijo mendoakan Pak Inem mendoakan Tuhan. Ini komunikasi. Sayangnya adalah saat ini umat Islam tidak memahami akan hal itu. Gara-gara perbedaan politik, perbedaan masalah furu'iyah yang tidak perlu dibesar-besarkan, akhirnya umat Islam saling berbenturan, saling bertengkar, saling bermusuhan, saling ini fenomena saat ini. Padahal orang yang menyakiti orang muslim, sesama muslim, itu sangat-sangat dilarang oleh Islam. Bahkan ada penjelasan bahwa salah satu tanda seseorang tidak bisa husnul khotimah, akhir hayatnya tidak bisa meninggal atau mati dalam keadaan iman, gara-gara punya kebiasaan sering menyakiti sesama muslim. Ini penting kalian pahami. Assalamu alaina wa ala ibadillahi, dan kepada hamba-hamba yang solih. Paham tuh? Orang percaya kalau kalian paham. Saya nggak percaya. Saya belum menjelaskan kalau kalian paham. Hamba yang solih itu yang bagaimana, saya tanya. Lek, solih itu gimana, Lek? Apa yang namanya Muhammad Afif Soleh? Apa solih? Apa solihun? Apa soleh-solihun? Apa solihin? Apa solehan? Siapa yang tahu definisi tentang solih? Iya, Lek? Ada yang tahu, Lek? Kerudung hijau. Solih itu apa? Perlu kalian catat. Pengertian solih yang mendapatkan salam assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, hamba-hamba Allah yang solih, adalah al-qaim bihukukillah wa hukukil ibad. Apa? Al-qaim bihukukillah wa hukukil, apa artinya? Orang yang mampu menjalankan, orang yang mampu menunaikan hak-hak Allah. Contohnya sholat, zakat, maupun hak yang berkaitan dengan sesama manusia. Contohnya, seringkali kita sering lupa soal pinjam meminjam. Kita sering meremehkan. Contoh, pinjemin pulpen dong, pulpen saya nggak tahu kemana nyelip. Pinjemin kerudung dong, kerudung saya belum disetrika. Pinjemin dong, saya nggak bawa peci. Tanpa kalian sadari, dengan mudahnya kalian sering meminjam. Biasanya kalian sering bisa dipahami? Itu pengertian orang salih. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan terkait masalah salam. Ini keistimewaan umat Islam. Bahkan kelak. Saya cerita karena saya belum mengalami.
Di akhirat kelak, orang-orang yang beriman mendapatkan keistimewaan yang luar biasa. Melalui apa? Saat manusia setelah dikumpulkan di padang mahsyar, mau melanjutkan etape selanjutnya, orang-orang baik udah disambut malaikat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Keselamatan buat kalian. Tibtum fadkhuluha khalidin. Ini orang-orang yang akan masuk surga kelak juga mendapatkan keselamatan. Yang belakang saya tanya, kalian mau dikasih kekayaan yang miliaran bahkan triliunan, tapi kalian ini terkapar di rumah sakit, mau apa enggak? Miliaran coy, mau apa enggak? Bro, saya belum nanya kok. Kalian dikasih rumah yang besar, di dalamnya ada mobil tertata, bahkan calon istrinya cantik jelita, mau orang? Tapi kondisi kalian ini tidak selamat, mau orang? Mau nggak? Kenapa nggak mau? Nah, dari sinilah pentingnya keselamatan. Makanya kalian kalau doa yang paling simpel apa? Rabbana paham kali? Rabbana, wahai Tuhan kami, atina, berikanlah kepada kami fid dunya, di dunia, hasanah, kebaikan. Maksud kebaikan di sini apa? Di dunia punya kekayaan, punya harta, punya tahta, punya akhirnya benda, punya apa? Wanita ya pasti lah, masa kamu kaya kamu punya istri, mau kamu? Makanya nggak tahu biasanya anaknya yayasan satu dan yang lainnya bisa lirik-lirik antar akhirnya. Bisa dipahami? Nah, dari sinilah keistimewaan umat Islam untuk selalu minta keselamatan. Di dunia selamat, wafil akhirati hasanah. Kalian berharap di akhirat juga mendapatkan kebaikan. Selamat dari siksaan dan mendapatkan surga yang nikmatnya tidak ada akhirnya. Kayak TV aja nggak ada akhirnya. Wakina ada benar. Tahu artinya kina ada benar? Nah, ini biasanya ada teman kalian yang namanya kina. Kina, huruf kof. Kina artinya jagalah kami. Ada benar dari siksana. Pernah nggak ngerasain? Siksa neraka pernah nggak? Kalian belum pernah kena percikan api? Pernah nggak? Pernah nggak? Ya kalian bayangin coba, panasnya di dunia itu kaliin 70. Siap orang? Siap orang? Bahkan ada salah satu makhluk Allah dikasih surga nggak mau, malah dia lebih senang di neraka. Siapa mereka? Salah satu ciptaan Allah yang nggak suka di surga malah dia senang di neraka. Siapa? Masa kalian nggak tahu? Malaikat yang jaga neraka siapa namanya? Malaikat Malik disuruh ke surga nggak mau karena dia udah PW. Nyaman dia di situ. Kamu mau nggak? Mau nggak? Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan. Umat Islam
diajari kode etik ketika bertemu dengan non-muslim. Caranya bagaimana? Kalian menggunakan redaksi yang lain. Selamat pagi Om, selamat pagi Tante, selamat pagi Pak Ijo, ataupun redaksi-redaksi yang lain. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kalau enggak saya ulangi maksudnya. Nah, kembali lagi ke pokok permasalahan. Ustadz, kerudung merah ini. Saat kalian ditanya bagaimana hukumnya bila non-muslim, entah teman kalian yang non-muslim mengawali salam, Assalamualaikum, kalian jawabnya bagaimana? Hah? Boleh nggak? Caranya ketika ada orang non-muslim mengucapkan salam, Assalamualaikum bro, jawab Waalaikum. Cukup segitu aja. Nah, Ustadz, kalau di situ perkumpulan ada yang muslim dan yang non-muslim, bolehkah kita mengucapkan salam? Boleh. Bu? Nah, disinilah pentingnya sesama muslim harus bersatu. Kalian tahu sapu lidi? Sapu lidi itu nggak bakal patah selagi dia masih dalam satu ikatan. Coba kalian bayangkan ketika lidi itu kamu ambil satu-satu, kira-kira mudah dipatahkan apa tidak? Inilah sejarah bangsa kalian, bangsa kita bisa dijajah ratusan tahun itu gara-gara bangsanya diadu domba, divide et sesama muslim diadu, apalagi sesama antar suku ras diadu. Ini fenomena yang terjadi. Maka dari itu bagaimana solusinya? Solusinya diantaranya jaga keharmonisan. Salah satunya lewat salam. Pentingnya salam ini buat kehidupan banyak sekali. Bahkan Nabi Adam, Nabi siapa? Nabi Adam pernah curhat, pernah cerita, apa isinya? Di dalam kitab Tambihul Ghafilin, beliau menjelaskan, Innallaha a'ta ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam arba'a karamat. Sesungguhnya Allah memberikan kepada umat Muhammad 4 hal. Berapa? Jangan sampai lupa. Yang pertama adalah ahaduha anna qabula taubati kana bi Makkah wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan fayataqabbalullahu taubatahu. Yang pertama adalah Nabi Adam taubatnya diterima oleh Allah itu berkaitan dengan tempat. Di mana? Saat beliau di Makkah. Saat beliau di taubatnya Nabi Adam diterima. Kalian pernah mendengar bahkan keterangan sebelum-sebelumnya dalam ritual haji itu ada salah satu hal penting yang harus dilakukan oleh calon haji, yaitu wukuf di Arafah. Kenapa demikian? Arafah, padang yang tandus. Di situ tempat bersejarah bertemunya orang tua kita. Siapa? Nabi Adam dan
Siti. Kau bisa bertemu dari mana? Saat Allah menurunkan Nabi Adam dan istrinya itu tidak bareng, terpisah. Ada yang mengatakan Nabi Adam turunnya di daerah India. Sedangkan istrinya yang bernama turun di daerah Jeddah. Jeddah itu dari kata bahasa Arab jaddatun, artinya nenek moyang manusia, yaitu Siti turunnya di daerah Jeddah. Nabi Adam sangat gundah gulana, yang awalnya di surga sekarang sudah diturunkan ke dunia. Sedihnya luar biasa. Akhirnya dipertemukan oleh Allah di Arafah, Jabal Rahmah. Taubatnya diterima. Nabi Adam curhatnya apa? Saya tobatnya aja diterimanya di Makkah. Beda dengan umat Nabi Muhammad. Kalian, tetangganya kalian ataupun orang sekeliling kalian, ada yang jadi preman, prai masih mangan, kebiasaannya al-gujub, sering eksekusi orang, sering bunuh orang. Saking kepengen taubat, kalau dia mau taubat dengan serius, Allah mau menerima taubatnya atau tidak? Menerima apa enggak? Ini keistimewaan umat Muhammad. Kalau kalian salah, asal mau bertaubat, Allah akan mengampuni. Dan tidak ada kaitan dengan waktu seperti taubatnya Nabi Adam alaihis. Yang kedua, wathani anni kuntu labisan falamma asaitu ja'alani uryanan wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan fayalbasuhumullah. Keistimewaan umat Nabi Muhammad yang kedua dari cerita kisahnya Nabi Adam. Saat Nabi Adam dan istrinya melakukan kesalahan, kesalahannya apa? Wala taqruba hadhihi syajarata fatakuna minal. Wahai Adam dan Hawa, janganlah kalian berdua mendekati. Mendekati saja nggak boleh, apalagi makan. Disinilah kehebatan rahasia Al-Quran. Kenapa redaksinya kamu jangan makan? Deketi aja nggak boleh. Karena proses orang mau makan ini biasanya deketin dulu. Contoh, ini gelas di sini, saya deketin dulu, baru saya. Paham? Wala taqrabu hadhihi syajarata fatakuna. Saat Nabi Adam dan istrinya memakan buah khuldi yang dilarang oleh Allah, saat itu juga baju yang dikenakannya lepas, menjadi telanjang, gak ada sedikit pun baju yang menempel. Itu saat Nabi Adam melakukan kesalahan. Dari sini Nabi Adam memberi peringatan kepada kita. Ini loh keistimewaan umat Muhammad. Selagi dia masih melakukan maksiat, kejahatan yang banyak, Allah tidak lantas mencabut pakaian yang kalian pakai. Contoh, kalian ngambil duitnya teman, apakah lantas baju kalian copot langsung lepas? Enggak. Kalian habis begituan sama pasangan kalian, apakah baju kalian akan copot? Kalau kalian begituan sama pasangan kalian, copot apa enggak? Yang bilang copot berarti pengalaman ini.
Bisa dipahami? Nah, dari sinilah keistimewaan umat Nabi saat melakukan kesalahan. Baju yang kalian pakai itu tidak lepas. Enak ora? Enak ora? Inilah keistimewaan umat Nabi. Yang ketiga, wadzalitsu anni lamma asaitu farraqa baini wa baina imraati. Saat aku melakukan kesalahan, saat itu juga bajunya copot, akhirnya terpisah dengan istrinya. Satu di mana tadi Nabi Adam? India, istrinya di. Nah, keistimewaan umat Nabi apa? Nah, keistimewaannya adalah wa ummatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'suna uratan. Umat Nabi yang biasa melakukan kejahatan, bahkan gak pakai baju, alias apa? Ngambilin anak orang, atau main. Sekarang kan lagi musimnya. Musim apa? Pelakor, perebut laki orang. Ini fenomena. Ataupun pembinor, perebut bini orang. Ini fenomena. Perlu kalian ketahui. Umat Muhammad walaupun melakukan kejahatan, walaupun pernah beginin anak orang, asal dia mau bertaubat, niscaya Allah akan mengampuni dosanya. Makanya saya pesan yang belakang, bro, kalau ada kejadian di masyarakat kalian, kalau ada kejadian di masyarakat kalian, rumusnya 259. Apa? Saat di masyarakat kalian ada kejadian 259, paham artinya? Paham gak? Jangan sampai lupa. Maksud kode 2 apa? Cowok sama cewek berduaan 5 dalam waktu 5 menit, akhirnya tahu-tahu 9. Paham? Nah, rumusnya apa? 2, 5. Apa tadi? 2. Cowok cewek berduaan dalam waktu 5 menit, akhirnya hati-hati. Hati. Kenapa demikian? Ini fenomena di masyarakat banyak sekali. Kalau kalian melihat ada cowok Indohoi berduaan, akhirnya digeruduk sama Pak RT, sama Pak RW, bahkan kepolisian, kalian jangan ikut-ikutan ngarang. Ataupun cowok sama cewek baru buka baju, udah ketangkep, jangan kalian tuduh orang itu berzina. Jangan sekali-kali. Kenapa demikian? Di dalam fikih, di dalam ajaran Islam, saat ada kejadian seperti itu, saksinya harus 4. Saksi nikah 2, saksi-saksi yang lain 2 udah cukup. Tapi kalau masalah tuduhan, kalau ada kejadian seperti itu, saksinya 4 orang, harus melihat langsung. Kalau enggak dibuktikan dengan tak video atau apa. Kalau enggak ada, kalian sudah menuduh orang berzina, dosanya luar biasa besarnya. Paham? Makanya jangan sekali-kali kalian ikut-ikutan. Dampaknya apa Ustadz? Dampaknya besar sekali. Bahkan kalau kalian melihat di media, ada orang dibully, dituduh melakukan kejahatan, jangan sekali-kali ikut-ikutan. Kenapa demikian? Kenapa demikian? Man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu.
man ayyara akhahu bidzambin lam yamut hatta ya'malahu. Barang siapa mencela saudaranya yang lagi melakukan kesalahan, melakukan dosa. Contoh, tangga kalian ada yang maling motor digebukin. Jangan ikut-ikutan kalian videoin, diviralin. Jangan. Kalau kalian termasuk orang yang memviralkan dengan tujuan yang tidak dibenarkan, hati-hati. Lam yamut hatta ya'malahu. Kalian gak bakal mati sampai merasakan kejadian yang sama. Mau apa enggak? Makanya hati-hati. Hati. Yang nomor 4, ulang dari awal. Yang pertama apa? Yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga. Yang nomor 4, warabi'u anni asaitu fil jannati fa akhrajani minha. Saat aku melakukan kesalahan, langsung aku diusir, dikeluarkan dari surga. Tapi nikmatnya umat Nabi Muhammad wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannah fayadkhulunaha bitaubah. Umat Nabi melakukan kejahatan saat di dunia sebelum masuk surga, dengan catatan dia mau bertobat, dia malah bisa masuk surga. Nabi Adam melakukan kesalahan di surga, lantas diturunkan ke dunia. Umat Muhammad sering melakukan kesalahan di dunia, langsung tobat, bisa masuk. Nikmat apa ora? Mau apa ora? Makanya jangan sampai kalian tercatat umat yang durhaka sama nabinya. Emang ada ya Ustadz? Ada. Bahkan Nabi Muhammad menjamin semua umatnya akan masuk. Semua umatnya akan masuk, kecuali orang yang gak mau. Emang ada ya Ustadz? Banyak. Umat Nabi yang gak masuk surga banyak sekali. Salah satunya adalah orang yang menentang beliau. Emang ada? Ada. Di zaman Nabi masih hidup, ada salah satu sahabatnya yang berani menentang. Bahkan Nabi dikritik. Siapa orangnya? Dzulkhuwaisirah. Siapa? Dzulkhuwaisirah. Beliau mengkritik Nabi tentang pembagian harta rampasan perang. Bahkan langsung komentar, "I'dil ya Muhammad." Berlakulah adil wahai Muhammad. Nabi, orang yang paling baik di dunia ini, itu dikritik. Coba bayangkan, orang yang gak punya dosa dikritik. Luar biasa. Makanya banyak umat Nabi yang seharusnya mendapatkan tiket surga, malah dia gak mau. Contoh, kayak anak yayasan sini, mau dikasih tiket nonton bioskop, tiket udah dipegang semua, ternyata kalian gak mau. Salah siapa berarti? Salah siapa? Makanya 4 keistimewaan ini perlu kalian catat dan ingat. Melanjutkan potongan hadis, wa idza laqitumuhum fi tariqin fattaruhum ila adyaqihi, akhrajahu Muslim. Hadis ini yang pertama, poin pertama, Islam melarang, menganjurkan kepada umatnya jangan mengucapkan salam terlebih dahulu kepada non muslim. Assalamualaikum jangan. Ustadz, kalau pakai selamat pagi, selamat siang, selamat, boleh apa enggak?
boleh nggak apa-apa. Yang penting nggak usah pakai assalamualaikum. Nah, potongan hadis selanjutnya jangan dipahami secara lafziyah. Bila kalian diperlakukan secara zalim oleh orang-orang non-muslim, ingat ya ini, kalau kalian sudah dicolek, baru boleh colek ulang. Kalau kalian baru disakiti, udah disakiti, kalian boleh nggak? Bahasa kasarnya itu seperti itu. Umat Islam jangan sampai memancing emosi, memancing. Nah, ketika mereka tidak memulai terlebih dahulu, kalian jangan sampai memulai melakukan kejahatan. Kenapa demikian? Islam mengatur hubungan yang baik kepada non-muslim. Salah satunya adalah jangan sampai kalian mencela Tuhan mereka. Mosok patung kok disembah. Kalian gak usah komentar di depan orang yang jangan. Kenapa? Kalau kalian sudah berani komentar akan sesembahan mereka, Tuhan kalian akan dihina. Kok bisa? Saya kasih contoh. Berhala kok disembah. Gantian, daripada kamu nyembah Tuhan yang gak kelihatan, jawab kamu gimana coba? Nah, makanya disinilah Al-Quran mengingatkan jangan sampai saling mencela. Islam menghargai non-muslim. Bahkan surat yang kalian hafal bolak-balik, kadang sampai imamnya lupa. Surat Al-Ka ini menegaskan ketegasan hubungan kita dengan orang non-muslim. Masalah akidah jangan sampai dicampur campur lakum dinukum. Ingat, ayat ini jangan digunakan untuk sesama muslim. Agamamu ya agamamu, agamaku ya agamaku, sama-sama orang Islam. Makanya jangan mudah kalian menggunakan ayat tapi tidak tahu isi dan tujuan ayat tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Nah, terakhir, wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atosa ahadukum. Atosa artinya bersin. Jika salah satu dari kalian bersin. Lantas orang yang bersin tadi mengucapkan alhamdulillah. Yang lain yang mendengar, fal yakul lahu akhuhu, orang yang sekelilingnya tadi lantas mendoakan yarhamukal, mudah-mudahan Allah memberkati, menyayangimu. Setelah kalian didoakan, kalian mendoakan balik. Wa idza qala lahu yarhamukallah falyakul yahdikumullah wa yuslihu. Mudah-mudahan Allah menuntunmu, menunjukkan jalan yang benar dan memperbaiki urusanmu, urusan duniamu, urusan yang kamu lagi hadapi. Akhrajahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam. Hadis ini penting kalian lakukan, terutama untuk solidaritas, untuk sesama muslim. Kalian lagi bersin saja dianjurkan mengucapkan Ustadz, kalau orangnya nggak mengucapkan alhamdulillah, kira-kira saya mendoakan apa tidak? Ya nggak usah. Kok gitu? Ya, kalau kamu ada niat baik mengingatkan supaya orang itu mengucapkan alhamdulillah, boleh apa tidak? Boleh. Boleh. Nah, disinilah pentingnya kalau kalian berbuat baik, usahakan orang yang berbuat sama baik sama kalian harus dibalas. Balas kebaikan maksudnya. Contoh. Kalau kalian ntar sudah pulang,
pulang lulus kuliah, udah dapat kerjaan, udah punya keluarga. Nah, teman kalian si Pak Ijo lagi main ke rumah kalian. Nah, Pak Ijo datengin rumahnya Anto. Assalamualaikum. Masuk ke rumahnya, dia bawa tentengan banyak sekali. Ada Indomie, ada beras. Kalian udah dibawain banyak barang. Pulangnya usahakan kalian juga ngasih sesuatu. Usahain ngasih. Kalau nggak punya apa-apa, ngomong yang baik. Mohon maaf ya, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan rezekimu lancar. Amin. Contoh ini contoh. Nah, disinilah peran Islam itu untuk saling melengkapi, saling menyayangi, saling melengkapi. Bisa dipahami? Nah, maka dari itu poin penting yang perlu kalian dalami dari dua hadis yang dibaca. Pertama, mengingatkan solidaritas kepada sesama muslim. Yang kedua, menjaga hubungan baik dengan non-muslim juga. Walaupun kita tidak memulai dengan salam, tapi ada cara yang lain. Seringkali gara-gara beda keyakinan kita kurang menghargai. Jangan sampai, hargailah manusia sesuai kodratnya. Bahkan di dalam surat Luqman, di situ ada nasihat yang sangat inspiratif. Saat orang tuanya dan anaknya beda keyakinan, anaknya muslim, orang tuanya non muslim, apakah anak wajib taat kepada orang tuanya? Islam mengharuskan wajib taat kepada orang tuanya yang berbeda keyakinan, asal tidak mengajarkan hal-hal kejahatan ataupun kemaksiatan. Itu dibahas. Tolong minggu depan ketua kelas sama laki-laki dan perempuan dicari ayatnya. Kewajiban anak kepada orang tuanya yang berbeda keyakinan, cari bunyi ayatnya. Saya kasih kisi-kisi di surat Luqman juz juz 6. Ya udahlah, ini namanya PR biar kalian tahu terus surat Luqman itu juz berapa, ayat berapa, bunyinya apa, artinya apa, tafsirnya apa. Itu PR-nya kelompok ketua kelas sama yang laki yang perempuan. Insya Allah minggu depan saya akan saya tanyakan. Bisa dipahami? Sampai sini ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Ada nggak? Kerudung merah, kerudung itu, ya. Ya. Oke, kalau internal sesama muslim kayak seperti ini boleh, biar kalian tahu, itu boleh. Makanya tadi saya bilang kalau di depan orangnya ataupun di depan media, publik ataupun kayak gini kan khusus. Kalau khusus untuk kajian boleh, tapi jangan sampai kalian di ranah publik umum, jangan, karena itu akan menyakitkan dan menimbulkan permusuhan. Ada lagi? Poin, siapa nama kamu? Siapa? Painem. Saya nggak kedengeran soalnya. Siapa namanya? Isna. Oke, ada yang lain? Ya, Pak Ijo, ayo. Ya. Ada lagi nggak? Kalau nggak ada saya yang tanya. Kerudung kuning. Ada
Ada nggak kerudung kuning? Ya es, kerudung oranye ada nggak? Oke, saya tanya. Nabi Adam diturunkan dari surga di daerah mana? Daerah? Oke. Yang istrinya di mana? Oke. Yang nomor keistimewaan umat Muhammad yang nomor 3 apa? Nomor 3. Gak tahu Ustadz, saya gak ada catatannya. Kerudung kuning, gak ada. Kerudung merah, merah lagi. Ayo. Yang nomor 3, keistimewaan umat Muhammad nomor 3. Hah? Emang kamu kerudung merah? Wah. Ayo. Ya nomor 3. Bukan, yang lain. Sama-sama kerudung merah, nambahin ayo. Ayo. Ya, kalau nggak ada kerudung hijau lah. Ayo. Yang punya catatan siapa? Yang nomor 3. Ya apa? Le? Apa Le? Ya. Barusan apa? Kalau dia meskipun sering melakukan dosa, dia coba terima. Yang lain kurang. Ya. Kita membuat kesalahan, kalau dia mau bertaubat sungguh-sungguh, maka dimaafkan oleh Allah. Kayak yang lain yang bisa nambahin. Ayo. 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 Yang berani saya kasih poin, ayo. 259 ingetnya itu loh. Kalian kalau 259 ya, wah saya ulangi. 259 artinya apa? Nah, kalau kayak gitu kalian pasti hafal gampang. Ditanya yang nomor 3 aja nggak ada yang semua. Yang nomor 3, Nabi Adam saat melakukan kesalahan, saat itu juga berpisah dengan pasangannya. Sedangkan umat Nabi Muhammad kalau melakukan kesalahan, dia tidak berpisah dengan pasangannya. Paham? Paham tuh? Oke, sekarang yang laki-laki yang pakai sorban hijau. Yang nomor 4. Yang nomor 4.